Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya anak-anakku SMP TK Nurul Akbar yang saya banggakan. Selamat bergabung di SMP TK Nurul Akbar ya. Perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Ustadz Zuli Purwanto, yang mana saat ini saya akan mengajar tentang PAI atau Pendidikan Agama Islam dan juga Budi Pekerti. Ya, untuk memulai pada pelajaran pada pagi hari ini ya, diperkenankan dan dipersilahkan untuk kalian semuanya berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmah barokah kepada kita semuanya, agar kita dipermudah untuk belajar dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat fit dunya wal akhirah. Ya, untuk pada tahapan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang ya pelajaran yang pertama, yaitu tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu ya, itu diperuntukkan untuk semua kalangan ya, baik itu masih dalam ayunan maupun sampai nanti akhir keliang lahat. Jadi semuanya ya. Ya, menuntut ilmu itu ya suatu kewajiban bagi seorang atau setiap muslim, yang mana orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Orang yang menuntut ilmu itu pasti ya sebenarnya dapat dilakukan di mana saja. Entah itu di sekolahan, entah itu di masyarakat, entah itu di keluarga atau di lingkungan yang sangat luas. Ya, tapi ya ilmu itu harus ada yang membimbingnya. Paling enggak seperti itu. Karena apa? Ilmu tanpa guru, guru tanpa ilmu adalah ilmu setan. Ya, tapi dari sekedar ilmu ya itu harus ada atau punya landasan yang pasti ya. Jadi di sini ya ilmu ya yang dituntut adalah ilmu yang baik. Ilmu yang dituntut itu adalah ilmu yang baik, yang mana membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti itu ya. Ilmu di dalam Al-Quran ya, itu sangat banyak sekali ya, dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui malaikat Jibril, yang mana dijadikan pedoman hidup bagi seluruh alam ya. Seluruh alam termasuk kita manusia. Oleh karena itu ya, membaca, mempelajari dan juga mengamalkan Al-Qur'an ya itu merupakan suatu ibadah ya. Jadi kok bisa seperti itu ya? Kok bisa dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah? Ya, karena kita juga harus mempunyai prioritas di dalam hati kita, ya, niat kita. Kalau niat kita itu tidak ibadah, otomatis ya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak dicatat sebagai amal ibadah. Ya, karena apa? Itu hanya kayak sebagai guruan. Tapi kalau kita sudah niat, maka ibadah akan masuk ya di dalam kehidupan kita dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab suci Al-Qur'an mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci lainnya. Kitab suci Al-Qur'an mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci lainnya. Yang mana di antara kelebihan kitab suci Al-Qur'an itu dapat dibaca dalam suasana apapun, entah dalam suasana sedih, entah dalam suasana senang, entah dalam suasana bahagia ya. Bahkan Al-Qur'an itu dapat diselenggarakan di masyarakat atau di acara apapun tentang kenegaraan. Nah, sepertilah itu ya kitab suci Al-Qur'an. Jadi kalau kalian ingin membaca kitab suci Al-Qur'an ya, bisa dimanapun berada ya. Tapi ingat, kalau membaca kitab suci Al-Qur'an jangan sampai membacanya di WC atau di kamar mandi. Paling enggak ya di tempat-tempat yang bagus ya. Seperti itu ya. Untuk memahami lebih jauh tentang isi kandungan surat Al-Mujadilah ya, yang mana
surat Al-Mujadilah ayat 11 ya, dan di sini menerangkan tentang menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu itu menjadi kewajiban bagi manusia ya. Di antaranya ilmu yang wajib kita pelajari yaitu tentang ilmu tauhid, tentang ilmu ekonomi, tentang ilmu pernikahan ya. Yang mana ilmu pernikahan itu diwajibkan bagi orang yang berumah tangga, atau sebelum berumah tangga pun sebenarnya juga tidak masalah untuk mempelajarinya, karena untuk persiapan kalau kita nanti sudah berumah tangga seperti itu. Dan juga intinya ya, ilmu yang diwajibkan untuk kita pelajari itu intinya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik ya. Jangan seperti ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya sekali ya, tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Seperti halnya apa? Seperti ilmu sihir ya, itu tidak ada manfaatnya ya. Seperti ilmu guna-guna, ilmu mencuri ya, dan ilmu-ilmu yang mana itu mengarah kepada kejahatan dan kemusyrikan itu tidak boleh dipelajari. Yang mana intinya harus mempelajari ilmu itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, yang membawa keselamatan fid dini fid dunya wal akhirah, seperti itu ya. Untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang surat Al-Mujadilah ya, ayat 11 ya, ayat 11 akan saya bacakan terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafassahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, itu ya di dalam surat Al-Mujadilah di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah berfirman, yang mana artinya di sini, wahai orang-orang yang beriman ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu ya, beri kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu ya, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi tentang surat Al-Mujadilah ini ya, Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang mana orang-orang itu beriman kepada Allah SWT, yang mana diberi kelapangan di dalam majelis untuk mencari ilmu ya. Maka itu kalian harus melapangkan, kalian harus membuka diri kalian masing-masing untuk mendapatkan ilmu. Karena apa? Kalau kita ingin mencari ilmu, ingin mendapatkan ilmu, tapi kita tidak membuka diri kita terlebih dahulu, maka ya seperti halnya ya kita tuh mencari ilmu ya, misalkan ya, sebaik-baik bibit yang ditanam ya, itu perumpamaan ya, sebaik-baik bibit yang ditanam, kalau istilahnya ya tanahnya itu tidak subur ya, tanahnya itu tidak mau menerima bibit tersebut, maka tidak akan tumbuh dengan baik, seperti itu. Jadi kita harus ya, harus mawas diri, harus bisa menata terlebih dahulu ya, harus bisa menerima terlebih dahulu. Jangan sampai di dalam hati kita itu mempunyai rasa menutup diri, karena menutup diri itu tidak baik. Yang mana sesuatu hal apapun tentang keilmuan itu kita harus menerimanya dulu ya, menerimanya dulu dengan lapang dada ya, membuka diri ya. Nanti istilahnya ya, kalau itu ilmu tidak cocok ya dalam diri kita, oh kok ilmunya seperti ini, kita olah, kita pelajari lebih lanjut ya. Karena apa? Di dalam ilmu Al-Qur'an ya, itu semuanya baik, semuanya baik. Akan tetapi ya, kita juga harus bisa mengolah, harus bisa
istilahnya bahasanya nguncei, milah-milah. Lah, bagaimana cara memilah-milah? Kita juga harus bertanya kepada yang ahli. Ya, nanti kalau kita serap sendiri, kita berpikir sendiri, ya, itu kita tidak sampai. Maka kita harus mempunyai guru yang bisa mentransfer ke suatu keilmuan, bisa menjelaskan. Jadi jangan diolah sendiri, nanti tidak baik, ya, hasilnya tidak baik seperti itu, ya. Jadi di sini ya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian semuanya, yang mana orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wah, ini sungguh luar biasa sekali, ya. Allah itu akan memberikan derajat, ya. Derajat itu di mana saja, ya. Derajat itu bisa di dunia dan juga di akhirat, ya. Derajat itu bisa di dunia dan juga di akhirat. Contohnya apa derajat dunia? Misalnya seperti ini. Kita ingin derajat di dunia, kita juga harus mencari ilmu tentang dunia. Kita ingin menjadi guru matematika, guru IPA, IPS atau yang lainnya. Kita otomatis juga harus mempelajari tentang ilmu-ilmu IPA, ilmu IPS, ilmu matematika seperti itu. Insya Allah derajat menjadi guru, ya, IPA, IPS, atau matematika akan terlampaui. Misalkan lagi yang mungkin ingin menjadi bisnismen, ya, menjadi bisnismen. Misalkan kalian ingin menjadi pengusaha terkenal, otomatis kalian juga harus mencari ilmu bagaimana cara menjadi pengusaha yang sukses dan juga terkenal. Gambarannya ringkasnya seperti itu. Dan kalau kita menginginkan derajat akhirat, otomatis ya kita juga harus mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Jadi tentang ilmu agama dan juga ilmu keduniaan itu juga harus kita sambungkan, kita gabungkan. Agar apa? Selama kita mencari rezeki, mencari ilmu di dunia, ya, agar kita juga tidak tersesat, agar kita, ya, kerjaan kita, mencari ilmu kita itu bisa dinilai suatu ibadah. Ya, seperti itu. Ya, kira-kira sudah paham belum? Misalkan ya ingin menjual nasi goreng, gawe nasi goreng atau membuat nasi goreng itu kelihatannya sepele, tapi kalau tidak diilmoni, ora diilmoni, ya, itu pasti rasanya juga akan hambar. Seperti itu, ya. Jadi semua itu pasti ada ilmunya, entah mau masak sup, mau masak lodeh, mau masak apapun, semua ada ilmunya. Termasuk kita membaca Al-Quran itu juga ada ilmunya. Ilmunya apa? Ya, apa hanya sekedar membaca? Tidak, ya, tidak hanya sekedar membaca, pasti harus ada ilmunya, ada guru yang mengajarinya paling enggak. Misalkan lagi kita mempunyai suatu ilmu, tapi ilmu itu tidak diberi ijazah oleh orang yang berwenang. Apakah ilmu itu kira-kira diakui oleh masyarakat luas? Ya. Misalkan kita ingin ilmu kedokteran, ingin ilmu kedokteran, tapi kita tidak kuliah di bidang kedokteran. Kita tidak kuliah di bidang ilmu kedokteran, tapi kita tahu ilmu kedokteran. Kira-kira kalau kita membuka praktek dokter, itu kira-kira kita ditangkap oleh Pak Polisi atau tidak? Kira-kira kita menyalahi aturan atau tidak? Kita buka praktek dokter, tapi kita tidak punya ijazah dokter dan kita tidak punya rekomendasi untuk menjadi dokter. Otomatis salah kan? Ya. Jadi semua itu ada tahapan-tahapannya. Kalau kita ya ingin diakui di masyarakat luas ya tentang ilmu kita juga harus berguru kepada sesuatu atau seseorang yang mempunyai ilmu tersebut. Seperti itu, agar apa? Di hadapan masyarakat, di hadapan publik ya, kita mempunyai ya surat resmi, ini loh surat saya, kalau salah berguru di sana. Ya, seperti itu. Dan juga Allah SWT juga akan meridhoi, merestui ya, karena apa? Ilmu yang didapat itu karena izin atau restu seorang guru. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini ya di dalam membaca Al-Quran ya itu pahalanya sangat banyak sekali ya.
Di sini tentang membaca Al-Quran, hadis riwayat Tirmizi ya, itu yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quranul Karim, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Yang mana aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu, akan tetapi alif satu, ya, lam satu, dan mim satu, ya, itu hadis riwayat Tirmizi. Jadi membaca Al-Quran itu satu huruf, ya, diterangkan di dalam hadis Tirmizi ini, satu huruf itu 10 kali kebaikan. Sungguh luar biasa sekali. Jika kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa kali kebaikan yang kalian terima? Ba, ya, alif, sin, dan seterusnya. Kalian hitung sendiri. Sungguh luar biasa nikmat Allah yang kita berikan kepada, yang diberikan kepada Allah SWT. Seperti itu. Ya, biar tidak panjang lebar dalam saya menerangkan, ya, di sini saya akan menjelaskan, ya, secara gamblang saya singkat, di mana kandungan-kandungan di dalam surat Al-Mujadilah yang mana menjadi intinya, ya, yang mana di sini surat Al-Mujadilah, ya, itu disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yang mana, ya, menggunakan ilmunya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ya. Kira-kira sudah paham atau belum apa yang saya terangkan? Istilahnya saya harap paham semuanya, ya. Ya, saya harap paham semuanya. Dan di sini surat Al-Mujadilah itu terdiri dari 22 ayat yang terdapat pada juz 28. Surat Al-Mujadilah ini termasuk golongan surat Madaniyah yang mana diturunkan setelah surat Al-Munafiqun. Dinamakan surat Al-Mujadilah itu karena di sini, ya, pada saat itu ada wanita yang mengajukan gugatan kepada istilahnya kepada suaminya, yang mana pada saat itu, ya, ada seorang wanita yang bernama Khawlah binti Sa'labah, ya, itu terhadap suaminya telah menziharnya. Jadi menziharnya, kejadian itu diadukan langsung kepada Rasulullah SAW, dan Khawlah meminta beliau memberikan putusan yang adil dalam persoalan seperti itu. Maksudnya menzihar itu bagaimana? Menzihar itu seorang suami itu mengatakan kepada istrinya bahwasanya istrinya itu seperti punggung ibuku. Ada riwayat yang lain dalam penjelasan seperti punggung ibuku, ada yang menjelaskan juga bahwasanya istrinya itu haram untuk ditiduri, seperti itu. Itu yang mana makna dari kata menzihar. Jadi Al-Mujadilah ini diturunkan karena pada waktu itu ada seorang wanita yang istilahnya itu mengadukan kepada Rasulullah bahwasanya suaminya menziharnya, seperti itu. Saya rasa mungkin sudah paham, ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang surat Al-Mujadilah yang mana menerangkan, ya, pada ayat 11 ini, Al-Mujadilah ayat 11 ini menerangkan tentang bagaimana menuntut ilmu, ya. Jadi saya harap semuanya mohon dipahami apa yang saya berikan materi hari ini, semoga bermanfaat fit dunya wal akhirah, seperti itu, ya. Dan untuk selanjutnya nanti akan saya berikan tugas kepada kalian di Google Form, Google Classroom, ya. Di Google Classroom kalian nanti tinggal mengerjakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.